Pull up, don't breathe the gas. You're breathing. Do this Pokemon battle thing right. Pikachu. Masih inget kan sama karakter imut yang satu ini? Kuning, belang hitam, dan awas, ada tegangan tinggi. Benar, Pikachu. Nah, Pokemon yang satu ini memang ikonik banget sih. Kangen gak sama aksi lucu dan menggemaskannya? Kalau iya, tontonan rekomendasi kami kali ini mungkin bisa jadi penawar untuk rasa kangen kamu. Yuk disimak Detektif Pikachu, Pika-Pika. Nah, Detektif Pikachu sendiri adalah film misteri arahan Rob Leatherman. Rilisan tahun 2019, film ini diproduksi lewat kerjasama antara Legendary Pictures dan Toho. Ceritanya ini diadaptasi dari game dengan judul yang sama. Suara karakter Pikachu di sini oleh aktor Ryan Reynolds yang karirnya melejit karena perannya sebagai Deadpool. Sedangkan untuk karakter utamanya, Tim Goodman diperankan oleh Justice Smith yang juga bermain di Jurassic World Fallen Kingdom. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita nonton alur filmnya. Nah, cerita ini bermula ketika kekacauan terjadi di sebuah pusat penelitian Pokemon. Salah satu Pokemon eksperimen, Mewtwo, kabur dari laboratorium. Tampak sebuah mobil yang berusaha kabur diserang dan terlempar keluar jembatan. Sementara itu, Tim Goodman, si karakter utama, tampak sedang mengawasi Cubone, Pokemon yang menggunakan topeng tengkorak dan selalu memegang tulang. Sang teman pun menyarankan Tim untuk menangkap Cubone karena terlihat cocok dengan kepribadiannya yang kesepian. Tim sih nampaknya gak setuju dengan sang teman, namun dia tetap melakukannya. Tapi Tim gagal dan malah dikejar oleh Cubone. Setelah usaha yang gagal menangkap Cubone, Tim pun menerima telepon dari kepolisian soal ayahnya yang mengalami kecelakaan. Dia pun harus pergi ke kota Rhyme, tempat manusia dan Pokemon hidup berdampingan. Nah, di sana Tim pun ketemu dengan Letnan Yoshida, mitra ayahnya di kepolisian. Dia pun meminta kunci apartemen milik sang ayah karena ingin membereskan beberapa barang. Saat tiba di apartemen, Tim pun lebih dulu membuka loker milik ayahnya. Nah, di depan loker nih, dia ketemu sama seekor Psyduck yang sedang bersama pemiliknya. Sang pemilik adalah seorang reporter Pokemon bernama Lucy Stevens. Dari sang reporter, Tim tahu jika kematian sang ayah berhubungan dengan kasus yang dia kerjakan. Ketika Tim memasuki ruangan ayahnya, dia menemukan sebuah tabung yang berisi gas ungu. Dia lalu melepaskannya tanpa sengaja. Dan gas itu menginfeksi Aipom di sekitar apartemen, mengubah mereka jadi agresif. Tim yang tidak mengetahui perubahan para Pokemon melanjutkan pencarian ke kamar sang ayah. Di sana, dia menemukan tempat tidur yang berantakan dan sebuah kartu ucapan ulang tahun yang tak pernah terkirim. Tim pun jadi membayangkan saat dirinya menolak tinggal bersama sang ayah, karena ingin bersama kakek dan neneknya. Nah, saat asyik melamun, suara berisik terdengar dari ruang kerja ayahnya. Itulah yang jadi momen awal pertemuannya dengan seekor Pikachu yang selalu mengenakan topi detektif dan bisa ngomong. I know, can't understand. Tim pun sangat terkejut. Tapi belum selesai sama Pikachu nih, seekor Aipom agresif yang telah terinfeksi masuk ke dalam ruang kerja dan menyerang Tim. Nah, si Pikachu yang kebingungan berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Tim. Berhasil mengatasi satu, Aipom agresif lain berdatangan ke dalam ruangan. Mereka pun kabur lewat saluran pembuangan. Tim menuju keramaian untuk mengingatkan soal bahaya yang datang. Namun, para Aipom udah kembali normal. Dia juga berusaha menjelaskan soal Pikachu yang bisa bicara. Namun, gak ada yang percaya. Ternyata Tim satu-satunya yang bisa mendengarnya bicara. Setelah mereka ngobrol cukup lama nih, Tim akhirnya tahu kalau Pikachu adalah Pokemon milik ayahnya. Mereka pun lalu pergi ke sebuah kafe untuk bicara. Nah, di kafe, si Pikachu ini menjelaskan soal dirinya yang amnesia, bisa ya? Dan niatnya itu untuk menemukan ayah Tim, Harry Goodman atau Ryan Reynolds. Tim pun menjelaskan kalau ayahnya udah meninggal. Namun si Pikachu gak percaya.
Mereka lalu berdebat panjang. Namun akhirnya sepakat untuk bekerja sama menyelidiki kematian Harry. Keesokan harinya nih, Pikachu udah sibuk membongkar berkas milik Harry untuk mencari petunjuk. Botol gas yang dibuka oleh tim di malam hari sebelumnya ternyata memiliki aroma yang sama dengan para iPom saat jadi agresif. Tim pun kemudian dapat ide nih untuk menemui wartawan yang berkenalan pada saat pertama kali datang ke apartemen ayahnya. Nah, di kantor berita, tim mendapati sang wartawan sedang kena semprot oleh atasannya. Tim pun lalu menyerahkan botol gas yang menginfeksi para iPom. Namun, sang wartawan ternyata punya beberapa botol serupa yang dia dapatkan dari lokasi para informan Harry. Tim dan Pikachu pun kemudian berangkat ke tempat si wartawan menemukan botol serupa. Nah, di sana mereka ketemu dengan Mr. Mime, Pokemon yang tampaknya mengenali Pikachu. Mereka lalu menangkapnya untuk diinterogasi. Interogasi ini berjalan alot nih karena Mr. Mime hanya bisa berkomunikasi menggunakan Tante Mime. Namun, tim punya ide untuk menginterogasi Mr. Mime dengan pantomim juga supaya mereka bisa lebih nyambung. Ternyata caranya berhasil dan mereka sukses dapat informasi lokasi penyebaran botol gas yang disebut R itu. Ternyata lokasinya adalah klub pertarungan Pokemon. Di klub tersebut, Pikachu harus bertarung melawan Charizard jika mereka ingin mendapat informasi. Pikachu pun menerima tantangan tanpa mengetahui bahwa pemilik Charizard menggunakan R untuk membuat Pokemonnya jauh lebih agresif. Masalah lainnya, Pikachu nggak dapat menggunakan kekuatan listrik karena sedang lupa ingatan. Keadaan pun jadi makin kacau setelah pemilik Charizard tanpa sengaja memecahkan botol art dalam jumlah yang besar, membuat tersebar ke seluruh ruangan. Nah, tim pun memanfaatkan kekacauan ini untuk mengorek informasi soal R dari pemilik Charizard. Tim dan Pikachu menggunakan Gyadora yang telah berevolusi untuk kabur dari klub. Namun, pihak kepolisian tiba lebih dulu dan menangkap mereka. Di kantor polisi, tim ketemu Amaletan Yoshida dan berusaha meyakinkannya bahwa Harry masih hidup. Mereka berdebat cukup lama, sampai akhirnya Yoshida harus memutar rekaman video kecelakaan mobil yang dialami ayah tim. Nah, video itu membuat tim jadi putus asa. Dia menyalahkan diri sendiri karena pilihan masa kecilnya yang menolak untuk tinggal bersama sang ayah. Namun, Pikachu meyakinkan tim bahwa itu bukan salahnya. Dalam keputusasaan, tim dan Pikachu pun dijemput oleh bawahan Howard Clifford, seorang filantropis yang mengabdikan dirinya untuk dunia Pokemon. Mereka dibawa menuju kediaman Howard, dan saat menemui Howard, tim dan Pikachu akhirnya mengetahui kalau kasus Harry adalah permintaan khusus dari Howard. Dan pelaku yang menyebarkan R adalah putra Howard, Roger Clifford. Di sisi lain, fakta soal kematian ayah tim pun terungkap. Howard berhasil membuktikan bahwa Harry masih hidup. Nah, Mewtwo, Pokemon yang kabur dari pusat penelitian di awal film, rupanya membawa Harry. Setelah mengetahui fakta soal ayahnya, tim melakukan pertemuan dengan si wartawan Lucy Stephen. Atasan Lucy adalah Roger Clifford, sehingga dia punya akses informasi soal anak Howard itu. Sebuah pilihan yang tepat ya, karena Lucy berhasil mengungkapkan soal salah satu fasilitas riset Pokemon milik keluarga Clifford. Juga mengurai hubungan antara peristiwa ditutupnya fasilitas dengan hilangnya ayah tim. Lucy, tim, Pikachu, dan Psyduck lalu melakukan penyelidikan di pusat penelitian tersebut. Mereka berhasil nih menyelinap ke dalam fasilitas. Nah, di dalam sana, mereka menemukan para Pokemon yang terkurung sebagai objek percobaan. Roger yang mengawasi dan mengetahui ada penyelinap dari kejauhan, melepaskan para Pokemon hasil percobaan di belakang Lucy. Sementara, tim di tempat lain berhasil menemukan rekaman hologram di malam lolosnya Mewtwo dari lab. Rekaman itu juga mengungkapkan asal-usul serum R yang rupanya diekstrak dari DNA Mewtwo. Rekaman lain pun mengungkapkan bahwa Harry adalah orang yang disewa pihak lab untuk menangkap Mewtwo. Nah, di sini proses penyelidikan tidak berjalan lancar. Tim dan Lucy berakhir dikejar-kejar sama Pokemon yang dilepaskan oleh Robert. Psyduck yang stres pun menyebabkan ledakan sionik, menghempaskan dan membantu mereka lolos.
Nah, baru aja sadar nih, tiba-tiba seluruh lembah di sekitar lab bergerak. Rupanya seluruh lembah adalah punggung para Torterra raksasa. Wow. Tapi pada akhirnya mereka berhasil lolos nih setelah terjatuh ke sungai. Tapi Pikachu terluka. Namun, para Bulbasaur datang memberi bantuan. Lalu tim dan Pikachu pun dipandu menemui Mewtwo untuk disembuhkan. Mewtwo lalu menunjukkan kilas balik ingatan kepada tim di mana Pikachu menyelamatkannya. Nah, di tengah kilas balik nih, Mewtwo tertangkap oleh Roger yang rupanya mengikuti mereka sejak tadi. Tim berusaha menyelamatkan Mewtwo, namun Pikachu yang juga melihat kilas balik merasa bersalah karena berpikir dirinya mengkhianati Harry. Tim lalu berusaha membujuk Pikachu, tapi gagal. Di sini Pikachu tanpa sengaja menyengat tim dan membuat rasa bersalahnya makin besar. Mereka pun akhirnya berpisah. Nah, saat kembali ke kota Rhyme, festival Pokemon sedang digelar. Dan Lucia berusaha menyabotase siaran berita untuk membocorkan soal kejahatan Roger. Sementara itu, Pikachu yang terpisah melalui lokasi kecelakaannya dan menemukan bukti bahwa mereka diserang oleh para Grey Ninja. Pikachu pun lalu menyadari jika Mewtwo berusaha melindunginya dalam kecelakaan tersebut, dan Howard menutupi fakta tersebut. Sementara itu, tim yang berusaha menemui Howard terkejut saat mengetahui bahwa dialah dalang yang sebenarnya. Kemudian Howard pun berhasil memindahkan kesadarannya ke tubuh Mewtwo, yang ternyata merupakan tujuannya sejak awal. Howard ini ingin memindahkan kesadaran seluruh warga Rhyme ke dalam tubuh Pokemon. Dan gas art di seluruh balon festival adalah kunci dari rencananya. Pokemon yang menghirup gas akan menggila dan jadi wadah untuk kesadaran manusia. Nah, ketika kesadaran nyaris seluruh warga telah berpindah ke Pokemon, Pikachu datang untuk menghadapi Howard di dalam tubuh Mewtwo. Pertarungan antara Mewtwo dan Pikachu pun tak terhindarkan. Sementara itu, tim yang terjebak di ruangan Howard berhasil menemukan Roger yang asli dan menyadari jika yang dia hadapi selama ini adalah seekor Ditto yang menyamar. Baik Pikachu maupun tim sama-sama tersudut. Namun, keadaan berbalik nih saat Pikachu melancarkan serangan pamungkasnya. Roger yang asli juga membantu tim mengalahkan Ditto. Namun nih, saat Tim dan George berjalan meninggalkan ruangan Howard, Ditto kembali dan menyerang mereka berdua. Tim berhasil mengatasi Ditto menggunakan serum art. Sementara itu, Howard yang berfokus ke Pikachu tidak menyadari jika Tim diam-diam mengambil transmisi sarafnya, membuatnya kembali ke tubuh aslinya. Tuh mampus. Nah, Mewtwo yang telah menguasai kesadarannya kembali mengakhiri semua kekacauan yang disebabkan oleh Bapak Howard ini, yaitu dengan mengembalikan tiap orang ke tubuhnya. Nah, cerita ini pun ditutup dengan akhir yang manis seperti kebanyakan film Hollywood. Howard si antagonis mendapatkan ganjarannya. Lucy mendapatkan impiannya sebagai pembawa berita di jam utama. Dan Tim akhirnya ketemu dengan sang ayah dan memilih tinggal bersamanya, yang rupanya selama ini terkurung di tubuh Pikachu. Ternyata nih Mewtwo sengaja nyimpan tubuhnya untuk berjaga-jaga. Well, hikmah yang bisa dipetik dari film ini tentu aja jangan remehkan sesuatu yang imut. Tapi bohong. Pesannya sih cukup jelas kok. Kalau film ini dipenuhi dengan father issue. Hubungan dengan ayah adalah pusat cerita dalam film ini. Mulai dari masalah Tim dan Harry atau Howard dan Roger. Jadi kesimpulannya, jaga hubungan dengan keluarga yang cinephile. Jangan sia-siakan cinta keluargamu kalau nggak ingin menyesal kayak si Tim. Udah dulu ya, aku mau lanjut nih berburu Pokemon.